Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan itu adalah alumni kita. Alumni ya. Aku di Universitas Agama Sulbar juga. Termasuk Provinsi Gorontalo. Di luar itu yang paling banyak adalah Magister Pendidikan Islam. Magister Pendidikan Islam. Jadi kajian-kajian teoretik tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Kalau di UMI salah satu keunggulannya adalah memang tidak menukik pada calon guru pendidikan agama Islam. Calon guru. Makanya itu MPAI, Magister Pendidikan Agama Islam. Oke. Sehingga alumninya itu layak menjadi dosen agama, bisa menjadi juga guru agama di berbagai sekolah dan madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Primasatya, tentunya dalam program Ngopi, ngobrol bareng Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tentunya ketua program studi dari masing-masing jurusan yang ada di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Khususnya pada podcast kali ini kita akan berbincang dengan ketua program studi Magister Pendidikan Agama Islam dan juga program studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam yang ada di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Mungkin boleh kita sapa dulu tentunya kedua narasumber kita yang luar biasa yang akan memberikan informasi yang lebih menarik dan juga tentunya update tentang Magister Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, di samping saya ada Ayah Dr. Andi Benyamin MPD yang merupakan Ketua Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan juga ada Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Ayah Anda Dr. Haji Hasibuddin Mahmud, SSMAG ya, luar biasa. Ini Ayah, tadi di luar sana banyak sekali ini pertanyaan mengenai magister, apalagi doktor ya Ayah, apalagi khususnya untuk Magister Pendidikan Agama Islam ini. Saya mungkin sama Ayah Hasibuddin dulu ya. Di luar sana banyak bertanya ya, kenapa kita harus memilih program Magister Pendidikan Agama Islam di UMI? Mungkin boleh sedikit. Ya. Tentu kalau orang bertanya ada apa sih di Magister Pendidikan Agama Islam? Pertama, secara umum orang tahu bahwa UMI itu adalah perguruan tinggi agama Islam tertua di Indonesia Timur dengan program-programnya, dan salah satu diantaranya adalah Magister Pendidikan Agama Islam dengan akreditasi unggul dan salah satu keunggulannya itu adalah dari aspek pembiayaan. Ya. Di mana saya katakan aspek pembiayaan itu, pertama dia murah, yang kedua dia bisa diansur. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang paling utama yang kita inginkan sebagai umat Islam, sekali kuliah di program Pasca Sarjana UMI, sekaligus berarti Anda ikut berwakaf yang akan mendapatkan sedekah jariah yang mana kita tahu tidak akan pernah terputus sekalipun sudah di akhir hayat, insya Allah. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Kalau itu tadi kenapa kita harus pilih Magister Pendidikan Agama Islam? Kalau dari dokter sendiri nih ya, kenapa harus pilih Doktor Manajemen Pendidikan Islam? Saya tambahkan dulu. Boleh. Jadi gini ya, jadi di luar itu yang paling banyak adalah Magister Pendidikan Islam. Magister Pendidikan Islam. Jadi kajian-kajian teoretik tentang pendidikan Islam. Kalau di UMI salah satu keunggulannya adalah memang tidak menukik pada calon guru pendidikan agama Islam. Makanya itu MPAI, Magister Pendidikan Agama Islam. Oke. Sehingga alumninya itu layak menjadi dosen agama, bisa menjadi juga guru agama di berbagai sekolah dan madrasah. Gitu, itu tambahan. Untuk magister. Kalau dokter sendiri ini akan? Kalau dokter, pertama adalah keunggulannya satu-satunya di Wilayah Timur Indonesia. Satu-satunya, luar biasa. Di UIN saja itu pendidikan dan keguruan S3-nya. Di tempat lain ada 3 perguruan tinggi yang mengelola program doktor, tapi swasta pertama adalah UMI ya. Swasta pertama UMI ya. Itu semuanya pendidikan Islam. Jadi khusus yang kajian manajemen pendidikan Islam itu hanya di UMI. Hanya di UMI. Salah satu keunggulannya adalah yang berbeda mungkin di perguruan tinggi agama Islam ada di Jawa adalah kita memberikan penguatan pada aspek manajerialnya, jadi kepemimpinan. Hal itu juga didukung oleh banyaknya sumber daya dari lintas prodi yang ada di UMI.
kita tahu bahwa di UMI ada doktor ilmu manajemen. Ilmu manajemen. Itu merupakan salah satu pemasok guru besar yang membackup mata kuliah kepemimpinan ataupun leadership yang ada di DMPI. Yang kedua keunggulannya adalah selain tadi aspek strategisnya mungkin kita sudah tahu dari letak adalah kita menggunakan berbagai dosen dari berbagai perguruan tinggi. Iya. Meskipun di UMI itu banyak guru besar, banyak doktor, tapi kita mengambil beberapa guru besar dari UIN, dari UNEM untuk memberikan diversifikasi keilmuan. Sehingga ada wawasan yang bisa diambil dari perguruan lain yang bisa memberikan nilai tambah bagi alumni kita. Mungkin ada bertanya mengapa kita memberi penguatan pada kepemimpinan. Memang kita sasar adalah para pekerja, baik guru, kepala sekolah, maupun praktisi-praktisi lain yang memang sudah bekerja di sektor formal ataupun non formal. Sehingga mereka itu memang perlu penguatan dalam bidang manajerial. Jadi kalau ilmu keislamannya kita sudah tidak ragukan. Di sini kita sudah menelurkan mantan kanwil agama, sulsel, kanwil agama, sulbar, ada 2 juga mantan kanwil selesai di situ. Jadi artinya mantan setelah purna bakti dia masuk. Dan beberapa kakan depak kemenak di sulsel itu juga adalah alumni kita. Artinya memang pangsa pasar kita adalah mereka yang sudah bekerja, dan kalaupun alumni ya dia dipersiapkan menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Alumni kami itu ada yang sudah terangkat di Bone, jadi alumni S2 sini terangkat di negeri. Ada di Papua, ada di Al-Ghazali, UIM, itu menjadi dosen alumni dari UMI di sini. Artinya kalau dia sudah doktor yang sudah bekerja, ya tinggal karirnya dilanjutkan. Yang belum bekerja itu banyak terserap di berbagai institusi, baik negeri maupun swasta. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Kalau tadi dari dokter ini Ayah, mungkin tenaga pendidik atau tenaga pengajar, mungkin boleh jelaskan kalau untuk magister pendidikan agama Islam di Pasar Sarjana UMI. Ya. Dari sumber daya manusianya, untuk daya. tenaga pendidiknya itu kita sudah ditunjang dengan beberapa rata-rata doktor. Boleh kata semuanya doktor, berkualifikasi baik dia pendidikannya di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu bahwa di dalam prodi kita ini ada memang kekhususan yang kita berikan. Ada kajian-kajian untuk memperkuat arah apa yang mereka, seperti tadi bahwa pada umumnya kita punya mahasiswa itu memang sudah berbasis sudah bekerja. Nah, sehingga kita ketika mereka menulis kita harapkan sesuai dengan apa yang digeluti yaitu ada pendekatan khusus yang kita berikan. Ya. Kemudian untuk alumni ya luar biasa. Alumni kita justru banyak diserap di perguruan tinggi negeri. Ada di UIN Alauddin, ada di UNM, di UNAN sendiri ada alumni kita yang diangkat sebagai SDM, sebagai dosen mata kuliah agama. Ya, mata kuliah agama istilahnya kuliah luar negeri. Ya. Kalau sektor non guru ya Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan itu adalah alumni kita. Alumni ya. Sulbar juga. Termasuk Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo itu luar alumni biasa. kita yang sudah saling terkoneksi ini ya antara magister dan dokter di Pasar Sarjana. Kalau untuk proses belajarnya ini Ayah, mungkin sebagaimana sistem pembelajaran di magister itu maupun dokter sendiri. Ya, untuk sistem pembelajarannya itu kita menggunakan dengan pola hybrid. Hybrid di mana dalam mata kuliah kita itu yang sifatnya masih pemaparan materi itu sifatnya lewat online. Dan untuk yang sifatnya seminar-seminar atau ujian-ujian itu dilakukan secara offline. Mereka kita mengundang mahasiswa untuk datang dan mereka sudah tahu setelah mereka lihat fakta integritas yang di tantangan sebelumnya. Nah, dan yang paling di sini paling meringankan adalah kecuali bagi mahasiswa kita yang memang berdomisili di tempat yang sangat sulit untuk dengan membutuhkan biaya yang begitu sangat luar biasa. Sehingga kita sangat memahami
sehingga tetap tanpa mengurangi kualitas dari sistem itu. Iya. Berarti hybrid ya, hybrid, perkuliahannya. Jadi tunggu apa lagi, walaupun di luar kota bisa tetap berkuliah di UMI dengan proses pembelajaran yang hybrid, offline maupun online ya. Kalau program dokter sendiri ya gimana? Jadi sebenarnya kan ini pola kebijaksanaannya sama, jadi polanya juga sama. Jadi selain memang ada tatap muka di bentuknya tadi sampaikan offline, Pak Budi, jadi hybrid itu ada yang misalnya kuliah di satu kelas yang ada di ruang pasca ini, itu juga ada yang mengikuti secara online. Jadi bersamaan online dengan offline dalam waktu bersamaan dengan menggunakan fasilitas kamera fleksibel ya. Jadi artinya UMI sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Dan saya kira apa yang ada di S2 itu polanya sama, hybrid. Khusus pada kegiatan-kegiatan tahap penyelesaian mulai dari prelum sampai penyelesaian itu dalam kondisi terpaksa baru dilaksanakan secara online. Jadi tetap melakukan pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka. Nah, ada lagi pertanyaan di luar ini ya. Program unggulan apa yang ditawarkan oleh Magister Pendidikan Agama Islam maupun Doktor Manajemen Pendidikan Islam sendiri, Magister Pasca Sarjana? Ya, kalau unggulan yang kita ikannya ada, apalagi kita di Indonesia dalam situasi yang katakanlah dalam kondisi tidak baik-baik ya negara kita. UMI hadir di sini dia tidak pasif. Mereka tetap menginspirasi semua mahasiswa tetap memberikan kesempatan untuk kuliah. Tetap kuliah. Dengan cara bagaimanapun tidak. Termasuk tadi yang kita katakan bagi mahasiswa baru untuk tahun ajaran ini kita pimpinan membebaskan dari uang formulir. Uang formulir. Lagi uang formulir. Bagi mereka yang sudah semester 4, mereka akan disubsidi beasiswanya. Luar biasa ya. Dibantu oleh yayasan 50%. Dan yang menjadi unggulan terutama dari sisi pembiayaan itu jauh lebih rendah ketimbang dengan perguruan tinggi lain. Baik negeri maupun swasta. Apalagi bisa diangsur ya. Apalagi bisa diangsur. Bisa diangsur. Sudah paling rendah bisa diangsur lagi ya. Tunggu apa lagi ya. Dan di program Magister Pendidikan Islam itu ada dua konsentrasi. Ada pendidikan dan ada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan, luar biasa. Kalau doktoral sendiri, kalau program doktor? Jadi kalau secara umum kan relatif sama dari kurikulumnya ya. Tapi ada hal yang penting kita, karena ini kita mengarah pada world class, kelas dunia. Jadi dalam proses penyelesaian mahasiswa kita itu khusus pada bidang namanya studi mandiri, itu diarahkan pada kajian-kajian bidang-bidang keilmuan manajemen pendidikan yang berasal bersumber dari jurnal-jurnal yang memang sudah bereputasi internasional. Kemudian judul-judul yang kita harapkan lahir dari proposal dan disertasi itu adalah judul yang memang cocok untuk konteks sekarang. Bahasa, meskipun itu menggunakan bahasa Inggris, tapi saya kira sekarang mahasiswa kita juga di tes TOEFL memang dari awal, sehingga hampir semua mahasiswa kita itu secara proporsional ya, sudah hampir semua sudah bahasanya bagus yang diterima, terutama bahasa Inggris ya. Jadi sehingga dalam hal kajian-kajian disertasinya nanti yang menggunakan berbagai literatur berbahasa asing, insya Allah mereka bisa menjalin dengan baik. Luar biasa ya, tadi kita bincang-bincang bersama Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, juga Program Studi Doktor Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa tadi pendidikan doktor satu-satunya di luar Pulau Jawa dan juga di Indonesia Timur ya. Di Indonesia Timur satu-satunya hanya ada di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, khususnya Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Tunggu apa lagi? Silakan daftar di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, dan juga banyak sekali tadi keunggulan-keunggulan dan juga persebaran alumni khususnya di Magister Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Ayah, untuk menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, mungkin ada closing statement dari Ayah mungkin untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa baru doktoral dan juga calon mahasiswa baru magister yang ada di luar sana. Mungkin dari Ayah dulu ini untuk closing statement. Ya baik, untuk pendaftaran semester ganjil 2026-2027 insya Allah sampai tanggal 20-an Agustus ya. Iya, sampai bulan Agustus ya. Oleh karena itu
sebelum terlambat saya ajak para calon mahasiswa untuk segera mendaftar. Yang kedua, ada kemudahan yang diberikan kepada calon kita bahwa bagi mereka yang kesulitan dari berbagai kan daerah di luar provinsi yang kesulitan untuk masuk melalui tes offline, diberikan kemudahan untuk tes secara online. Jadi kita berikan link Zoom untuk bergabung bersama dengan yang melakukan tes secara offline itu. Jadi itu kemudahan untuk mereka yang ingin mendaftar. Daftar dokter ya. Ya, kemudian khusus dokter dan yang sudah tadi sampaikan bahwa persoalan pembiayaan tidak ada masalah. Jadi berapapun uang tidak harus lunas di awal, baik uang sumbangan wakaf maupun biaya BPP-nya. Ya. Jadi tinggal sepakat berapa mau dibayar. Yang pasti akan dilunasi setelah ingin melaksanakan ujian semester pada semester yang bersangkutan. Luar biasa. Itu dia ya. Tunggu apa lagi? Langsung daftar doktor manajemen pendidikan Islam. Kalau dari Magister sendiri ya, untuk closing statement-nya. Ya, saya kira lebih kurang sama. Bahwa tunggu apa lagi? Ayo kita rame-rame mendaftar. Terutama adik-adik yang baru selesai S1 langsung. Apalagi karena supaya ilmunya tidak terlalu berusaha lagi. Apalagi di UMI adalah perguruan yang betul-betul memasyarakat. Ingin mencerdaskan semua masyarakat dengan bukti bahwa pembayaran tidak menjadi masalah. Kalau tidak bisa cash, bisa langsung. Termasuk ketika melakukan pendaftaran online ada kendala, silakan berkomunikasi dengan tim kami untuk dibantu secara offline. Tidak perlu menunggu aktif kalau dia bermasalah, tapi silakan berkomunikasi langsung. Dikirim di foto berkasnya, baru kita akan bantu untuk upload. Ya, luar biasa. Itu dia tadi perbincangan kita bersama kedua Ketua Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Ayah Dr. Andi Benyamin MPD, dan juga Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Ayah Dr. Haji Hasibuddin Mahmud SSMAG, yang luar biasa, yang tentunya memberikan informasi yang menarik dan juga teraktual mengenai pasca sarjana Magister dan Doktor Universitas Muslim Indonesia. Baiklah pemirsa, itulah tadi dia bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang sangat luar biasa yang memberikan informasi tentunya menarik dan teraktual mengenai pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan di pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia sudah membuka sampai tanggal 14 Agustus 2026 dan langsung daftar di spmb.umi.ac.id. Dan kami juga menginformasikan bahwa pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia membuka pendaftaran 2 kali dalam setahun. Untuk itu tunggu apa lagi? Langsung daftar melalui spmb.umi.ac.id dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram dari pascasarjana.umi.ac.id. Sekian dari kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.